Tetapi Jokowi ini orang yang menurut saya berhasil membangun program yang memang dirindukan. Soeharto dulu serius membangun transportasi publik ini murah sekali. Hari ini ya. Hari ini murah sekali. Tinggal kita tambal-tambal dikit kan? Tambal-tambal dikit. Poles-poles saja. Iya, iya. Tapi karena dia tidak lakukan menjadi mahal, nih, saya mengatakan Anies itu antitesis Jokowi. Ya, setuju aku. Artinya berseberangan dong. Berseberangan. Kan logik. Pertama, kalau masih berkoalisi dengan Demokrat, saya tidak yakin Anies maju. Kalau Anies sama AHY maju, itu kuat. Kuat sekali. Dibandingkan Anies sama Caimin. Kebetulan Prabowo nggak mau Caimin. Apa kritikan abang ke Nasdem dan PDIP? Langsung bang gitu. Langsung kritikan ya. Kritikan langsung, kalau bagus-bagus kan kita udah tahu pasti. Ya sebenarnya partai politik itu yang kita harapkan itu kan demokratisasi di dalam internal partai. Oke. Tetapi kan kalau di Nasdem itu terus terang demokratisasi di internal kan tidak berjalan. Oke. Sama juga dengan PDIP kan. Oke. Artinya penggantian kepengurusan Ya. itu kan tidak melalui mekanisme. Walaupun bisa saja bahwa partai itu menetapkan penggantian ditentukan oleh ketua umum misalnya. Tetapi kan itu menunjukkan tidak demokratis. Ya. Betul nggak? Betul. Yang kita harapkan kan demokrasi itu kan proses. Ya. Kalau tidak ada proses ya nggak ada demokrasi kan. Yes, betul. Dua-duanya sama kalau soal Sejenis. Berarti nggak ada demokrasi di dalam partainya, masalah tentang mungkin ADRT kali bang ya? ADRT ya. ADRT. Di ADRT-nya ditentukan langsung oleh ketua umum. Ketua umum. Punya hak prerogatif. Nah, bagaimana kita mau bicarakan demokrasi di Indonesia sementara internal partainya sendiri tidak demokratis? Nah, itu dia betul. Bang Sulvan Lindan. Selamat datang di Meet the Politician. Langsung bareng sama Bang Sulvan. Kita openingnya di tengah bang. Opening langsung nanya yang tajam dulu, baru kita opening. Tapi kita akhirnya kedatangan sosok politisi senior lagi. Senior lagi. Tapi bang, kita lanjutin ya. Iya. Berarti kalau bicara bahwa tidak adanya demokrasi di dalam partai tersebut, sebenarnya apa sih yang membedakan satu partai dengan partai lain? Nah, menarik itu. Karena sebenarnya kalau kita melihat sebuah partai kan berdiri atas dasar sebuah nilai. Oke, partai ini nilainya seperti ini, yang ini seperti ini. Tapi kalau kita lihat sekarang dengannya berkoalisi, karena berkoalisi itu udah nggak memandang nilai bang. Iya. PKS, PKB itu kan dua nilai yang berbeda. Bertolak belakang. Abang sendiri sebagai orang udah di dalam sana melihat sosok. Memang partai politik kita kan tidak punya ideologi. Wah, menarik nih. Loh, tidak punya ideologi. Tapi kan berdiri atas dasar ideologis. Nah, itu kan dasar awalnya. Iya, artinya kalau kita bicara persoalan ideologi, jadi ideologi di sana itu kan hanya sekedar dibuat untuk identitas. Hanya buat identitas doang. Identitas saja. Tapi dijalankan nggak? Ya nggak jalan loh. Demokrasinya pun nggak jalan. Nggak jalan ya. Nggak jalan. Oke. Misalnya kan begini. Kalau kita misalnya melihat di Eropa misalnya, partai buruh, partai liberal, konservatif atau partai Green Party, bisa macam-macam kan, mereka itu pasti jelas tidak akan ketemu tuh dalam koalisi. Partai buruh dengan liberal nggak pernah berkoalisi, karena ideologinya beda. Betul. Ya benar. Ya, kan? Betul. Iya benar. Itu mungkin yang membedakan orang kan selama Pilpres ini kan selalu membandingkan debat Indonesia dengan debat di luar negeri, apalagi Amerika. Yang menarik di debat Amerika adalah sosok capresnya bisa berdiri dari atas dasar idealisme partainya. Sedangkan di Indonesia kita nggak pernah melihat sosok capres membawa nilai kepartaiannya. Satu, partainya sendiri tidak pernah membangun partainya berdasarkan nilai itu. Satu, kedua, capresnya nggak paham. Dia tidak mengerti bagaimana. Berarti bisa kita bilang bahwa sosok-sosok capres ini hanya mengandalkan partai buat tiket doang. Oh iya, kalau nggak ada itu kan dia nggak bisa maju. Karena itu di konstitusi kita persoalannya capres itu maju atas dasar usulan partai politik atau gabungan partai politik kan gitu.
Nah, undang-undang pakai threshold lagi, lebih parah lagi. Iya. Nah, berarti kalau gitu anak-anak muda bener dong ketika mereka mikir, buat apa lagi milih-milih gini, partai-partai semua sama aja. Sama, nggak ada. Di DPR tuh nanti sama. Ini di DPR misalnya, saya kan belum 2,5 periode di DPR ya. 2,5 periode. Saya tahu betul bahwa kadang-kadang saya ini kan koalisinya Jokowi. Ya. 2014-2019. Ya. Tetapi di DPR saya bisa keputusan yang berbeda dengan koalisi partai Jokowi, bisa bersama-sama Gerindra atau PAN ataupun Demokrat. Jadi nggak selalu bicara tentang koalisi juga di sini? Nggak ada. Jadi kepentingan kepala sendiri? Betul-betul kepentingan. Bahkan apalagi kalau ketua umumnya tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ya kan? Ya. Dalam pengambilan keputusan di DPR misalnya, ketua umum lepas gitu. Wah, makin liar lagi. Makin liar lagi. Makin terserah-serah dia ya, Bang. Menarik nih. Berarti benar dong. Apa sebenarnya ada campur tangan ketua umum partai dalam setiap pengambilan keputusan di DPR? Yang sifatnya strategik. Kalau yang tidak strategik ya nggak ada. Misalnya undang-undang tertentu lah. Ya. Perampasan aset itu mungkin ketua umum penting hadir. KPK misalnya, undang-undang KPK ataupun apa lagi? Minerba misalnya. Bahkan tapi ini unik ya. Kalau Nasdem itu kan terus terang saja orang seperti Surya Paloh nggak banyak urus. Anaknya aja. Lanjut. Yang penting lo kasih ke ketua fraksi lah. Ketua fraksi atur aja bagaimana yang baiknya. Nah, jadi kadang-kadang ketua umum tuh nggak tahu. Tiba-tiba dia kaget, kok hasilnya begini? Gitu. Gua nggak dikasih tahu. Kan gitu. Bisa jadi ketua umum seperti Surya Paloh itu seperti itu. Dan kagetnya juga pasti kayak gitu, Bang. Kok begini? Kok begini? Ini pertanyaan selanjutnya adalah nyesel nggak keluar dari Nasdem dan bagaimana melihat Anies sekarang. Tapi sebelum itu, aku pengen nanya. Aku sebagai orang awam, Bang. Melihat konsep kata perubahan dari yang digaungkan oleh koalisi Nasdem, tetapi mendengar kata tegak lurus dengan Jokowi itu kan dua hal yang bertabrakan, Bang. Ya, karena itu tadi ada kekhawatiran kehilangan kepentingan dalam koalisi dan kekuasaan. Ya kan? Kemudian untuk keluar itu pakai isu perubahan misalnya. Sekarang kan konsistensinya di mana? Nah, itu dia, Bang, aku pengen pertanyakan. Lah ya kan PKB kemudian dengan Nasdem masih dalam pemerintahan. Terus pakai dengan tagline perubahan ya. Itu artinya bertolak belakang. Itu menunjukkan bahwa ini tidak punya identitas yang jelas di dalam konteks mengambil sikap politik. Iya betul, Bang. Kita sebagai orang awam kan itu kan sangat jelas ya. Ini kan nggak usah kita mengerti politik, mendengar katanya aja tegak lurus Pak Jokowi. Berarti kan kita patuh dengan Pak Jokowi. Apapun yang Pak Jokowi lakukan berarti kita support atau dukung. Betul. Tetapi mendukung perubahan. Jadi tegak lurusnya ada di mana, Bang? Ya ini kan teori-teori tipu-tipu. Teori tipu-tipu, baru lagi 3T. Teori tipu-tipu. 3T. Teori tipu-tipu. Teori tipu-tipu. Aduh lucu banget. Oke, teori tipu-tipu aja, Bang. Teori tipu-tipu supaya rakyat melihat bahwa ini ada bedanya dengan pemerintah Jokowi. Seolah-olah ingin mengambil suara dari para pembenci Jokowi atau yang tidak senang dengan Jokowi, maka isunya perubahan. Ya kan? Tetapi dia lupa, ternyata yang senang sama Jokowi itu terlalu besar. Akhirnya bingung sendiri kan. Kok lucu banget lagi. Survei sempat 85%, sekarang katakanlah masih 80, antara 78-80. Kan besar sekali. Iya. Nah, bingung lagi dia. Ya paling rendah itu 75 ya. 75. Oke, menarik tadi. Sebelum pertanyaan itu, Abang melihat Pak Jokowi, kan Abang pernah di Nasdem, pernah di PDIP, adalah dua partai yang mendukung Pak Jokowi sendiri. Untuk sebuah durasi 10 tahun, ya kan Pak Jokowi 10 tahun, dan sampai di titik 75% dengan namanya manusia kan tidak lepas dari kesalahan. Dengan mungkin keblunderan Pak Jokowi, anggaplah ya, bisa bertahan 70-80% kepuasan masyarakat. Abang melihatnya sosok Pak Jokowi seperti apa? Artinya sosok dia itu
Ya kalau kita bicara sosok merakyat udah pasti ya. Kesederhanaannya sudah pasti. Tetapi Jokowi ini orang yang menurut saya berhasil membangun program yang memang dirindukan. Saya contoh begini. Saya tahun sebelumnya sudah ke Malaysia. Lihat Malaysia itu lebih rendah dari kita. Tetapi ketika tahun 88, 90 kita ke Malaysia, kita melihat ada 6 transportasi yang berdasarkan yang menggunakan rel kan gitu. Misalnya monorail, MRT, LRT dan segala macam itu ada 6 jenis. Kita kan kadang-kadang kayak orang kampung masuk kota. Betul nggak? Ini apa ini? Persis seperti orang Malaysia dulu, sebelum Mahathir jadi Perdana Menteri, datang ke Jakarta dia lihat kok ada semanggi berputar-putar kan gitu. Kan begitu. Betul. Tetapi sekarang biasa aja. Kita sudah lihat kok kita lebih keren juga kereta kita di mana-mana di Jakarta. Orang protes MRT bla 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 bla, ternyata menikmati. Jadi begini, kalau kita membangun infrastruktur itu sekarang mahal. Kita berhutang, ya. Tetapi kalau kita hitung 10 tahun lagi ini jadi murah. Ini yang aku selalu debatin sama orang-orang yang tidak mengerti konsep utang. Iya, ini jadi lebih murah nanti. Anda bayangkan kalau baru 10 tahun yang akan datang kita bangun infrastruktur, jalan tol, kereta, lapangan terbang, terminal, berapa biayanya 10 tahun lagi? Dan kan kita lihat nilai rupiah kita dengan dolar. Iya betul Bang. Ya kan kalau kita bangun, kalau Soeharto dulu serius membangun transportasi publik ini, murah sekali. Hari ini ya? Hari ini murah sekali. Tinggal kita tambal-tambal dikit kan? Tambal-tambal dikit. Poles-poles saja. Iya. Tapi karena dia tidak lakukan menjadi mahal dan ini baru dibangun pada masa Jokowi. Betul. Karena kita berdua kan di Bekasi Bang ya. Becak kayu itu kan ada proses mangkrak. Project mangkrak. Dari zaman Pak Harto. Yang betul. Enggak, itu pada zaman SBY. Bukan itu Butin ya? Bukan. Itu becak kayu. Becak kayu yang dari Bekasi bisa sampai udah bisa Tanjung Priuk sekarang kan. Itu kan adalah proses yang proyek yang mangkrak yang akhirnya dilanjutkan oleh Pak Jokowi dalam waktu singkat. Di take over oleh BUMN. Baru jadi. Mungkin terkesannya tol itu tuh mahal. Karena kalau nggak salah tuh 22.000 lah tolnya. Tapi efektif waktunya itu manfaat banget Bang. Ya orang bicara bensin juga. Lu macet 2 jam berapa bensin yang betul, terbuang? Bang. Tapi aku juga bolak-balik lewat sana Bang. Tapi aku nggak pernah sekalipun naik ke tol itu. Itu lu cobain naik tol itu kan kalau Kalimalang bawah itu kan macet banget Bang. Terus kalau lu mau belok, kalau mau ke sini lu bisa lewat Otista atau lewat dalam kota, Cawang dan lain-lainnya itu macet banget. Ya tapi aku tetap lewat bawah juga karena murah. Karena motor sih. Gak usah ngomong kalau motor. Ya, dibolehin juga dong. Iya ya nggak boleh lah. Oh ya Bali boleh tol masuk. Aku untuk kalau bisa. Tapi Bali kan jalan sendiri. Betul. Sebenarnya di seluruh dunia masuk jalan tol itu boleh. Ada. Malaysia, Australia, Eropa, motor semua Amerika boleh. Ada jalurnya sendiri. Cuman kan begini, motor di sana kan satu-satu. Bayangkan kalau di sini motor semua. Aku tahu arahnya nih. Motor di Indonesia kan buaya. Bisa mobil yang jalan biasa, motor semua di tol. Aku tahu arahnya. Iya lagi, bener lagi. Aku tahu arahnya. Tapi benar, terlepas dari minusnya Pak Jokowi, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi itu luar biasa Bang. LRT, LRT, MRT dan terakhir kereta cepat. Berapa banyak orang yang protes dengan kereta cepat ya kan? Sekarang memanfaatkan semua kan? Bang, itu sumpah Bang, aku pertama kali nyoba kereta cepat. Norak Bang. Bayangin 30 menit dari Jakarta ke Bandung udah nyampe Bang. Itu kan kayak ini teknologi macam apa ya 30 menit? Saya ini kan sebelumnya pada tahun lalu masih komisaris di Jasa Marga. Jasa Marga tuh punya saham kan di situ. Jadi kita tahu berapa 2-3 bulan sekali Pak Jokowi itu selalu kontrol dan masuk supaya ini cepat selesai. Nah persoalan terlambat atau apa itu persoalan lain. Tapi dia serius, concern gitu loh. Ya itu yang menarik bahwa orang kadang-kadang melihat utang itu suatu hal yang buruk. Yang kita lupa ini dari sisi ekonomi atau bisnisnya bahwa kadang-kadang malah berutang itu sah aja selama proyeknya jalan dan returnnya ada kan Bang.
Kalau malah yang bahaya dari utang adalah kalau proyeknya mandek, mangkrak. Ya. Oke, aku tanya, IKN abang di posisi oke atau sama seperti? Enggak dong, kita oke dong. IKN itu kan begini, beban Jakarta udah terlalu berat. Betul. Ini lama-lama bisa tenggelam Jakarta. Betul. Ya kan, dengan penduduk, dengan bangunan segala macam. Ada saya juga. Dan daerah, ya kan? Ini kaitan ada pengendara motor seperti itu. Iya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk tol. Nah, jadi kalau kita lihat beban yang begitu berat, ya. IKN itu solusi. Ya. Orang kan menilai kalau kita 10 tahun lagi misalnya, baru bicara pindah ibu kota, berapa biaya yang kita harus keluarkan? Ya. Nah, orang tuh harus tahu bahwa di mana sih swasta itu di sana tidak membangun fasilitas pemerintah. Ya. Fasilitas pemerintah dibangun dengan APBN. Ya. Tetapi hotel, fasilitas swasta itu dibangun oleh swasta. Yang diinvestasikan ke IKN. Iya dong. Jadi gini kan, modelnya kan seperti kita lihat pusat pemerintahan di Malaysia. Ya. Ada Putrajaya, ada Cyberjaya. Ya. Di Putrajaya itu tidak boleh swasta masuk. Yes. Itu semua pemerintah. Okay. Tapi kamu swasta boleh membangun hotel, bangun bisnis apapun di Cyberjaya. Kita kasih ini tanahnya. Kan begini, orang itu nggak ngerti. Inilah nilai tambah. Orang itu nggak ngerti. Ya betul. Kan ada nilai tambahnya. Misalnya begini, saya kasih tanah kamu 1 hektar. Kamu bikin kantor di sini, hotel ataupun apa. Ya. Misalnya di Cyberjaya itu saya kan karena dari awal saya ada di sana. Ya. Jadi dipanggil dulu Citibank, BMW, Mercy semuanya, perbankan bangun di situ kantor. Dikasih tanahnya gratis. Oh, gratis? Gratis. Karena kalau nggak mereka nggak mau. Ya. Tetapi begitu masuk BMW, Citibank, ya kemudian bank-bank besar masuk di situ, tanahnya kan jadi mahal. Lu tahun kedua masuknya, lu nggak boleh gratis lagi. Lu nggak boleh gratis dong. Iya. Kalau lu sebagai yang pertama, yang orang lain nggak mau, hanya ini mau saya kasih gratis. Tapi kan habis itu nilai tambahnya? Mahal. Sekarang di sana udah nggak ada tanah lagi. Pola-pola pikir ini yang ditutup oleh kepentingan pribadi yang digoreng untuk menghasut masyarakat, Bang ya. Ketika bilang bahwa IKN tuh merugikan, kereta cepat merugikan, gitu. Aku nggak melihat siapapun yang ngambil keputusannya, Bang ya. Sebagai melihat sisi bisnis dan ekonominya, aku setuju dengan Abang gitu bahwa ini tuh bukan masalah hari ini. Bukan masalah hari ini. Ini tuh masalah 5-10 tahun ke depan bagaimana sebuah proyek, sebuah konsep bisnis yang dibangun, infrastruktur yang dibangun, itu akan mempengaruhi sisi ekonomi lainnya. Ya misalnya beginilah, orang protes ketika Mahathir membangun sirkuit Sepang. Ya. Dengan waktu itu mungkin sekitar 6 miliar dolar US. Ya. Dia bilang kalau kamu bangun sekarang, itu bisa 100 miliar nggak jadi-jadi itu. Ya. Nggak cukup. Ya. Karena biayanya tambah bengkak, mahal. Jadi orang tuh harus punya visi. Ini kan Jokowi melihat ini dari visi ke depan. Misalnya kita bangun jalan tol. Sekarang 1 kilometer misalnya katakanlah 130 miliar. Dulu kan waktu zaman Soeharto bangun Jagorawi itu kan cuma puluhan miliar aja. Sekarang 130 miliar per kilometer. Ya, betul. Tapi yang akan datang kan bisa naik sampai 200 miliar. Terus siapa yang mau bangun? Ya. BUMN udah nggak punya uang lagi. Ya, betul. Dibangun sekarang mumpung murah, kemudian ada yang beli. Orang tuh nggak ngerti. Ketika bangun dari tol Jawa kita bangun, kan sebagian dijual. Misalnya orang bilang bikin MBZ. Kita bangun MBZ itu kan 1 meter itu hampir 400 miliar. 1 meter, 1 kilo. 1 kilometer hampir 400 miliar. Tapi kemudian kan sekarang kita jual 49%. Misalnya 45% kepada swasta. Udah kembali modalnya. Tapi kita masih punya 51%, tinggal istilah orang Chinese bilang tiong-tiong, lo tinggal ngambil untung aja. Oke, menarik. Tadi berarti langsung ke pertanyaan yang intinya. Kenapa keluar dari Nasdem? Itu kayak dibawa ke sana, dibawa ke sini. Ini paling penting, Bang. Kenapa sih, Bang? Kenapa? Ya pertama begini. Yang pertama memang sikap-sikap tidak demokratis itu terbangun. Gitu. Kemudian dasarnya kan begini. Saya mengatakan Anies itu antitesis Jokowi.
Ya, setuju aku. Artinya berseberangan dong. Berseberangan. Kan logik. Logik. Kamu pakai tagline-nya perubahan. Di sini continuity, kelanjutan. Ya. Nah, lalu saya katakan Anies ini antitesis Jokowi. Ya. Ya kan? Nah, dia bingung. Karena tidak memahami makna dari antitesis yang sesungguhnya. Dia menganggap antitesis itu tabrakan. Padahal kan antitesis itu kan sebenarnya bukan ini kalau pakai teorinya Hegel itu kan, itu kan dari kapitalis, sosialis, dari feudalisme, kapitalisme menjadi sosialisme kan gitu. Sebenarnya kan ada konvergensi di situ kan. Betul Bang. Nah, tapi dia nggak paham. Dianggap ini permusuhan, antitesis permusuhan. Betap membuat ini ada benturan. Padahal enggak, bukan itu maksudnya. Tapi karena masih ingin tadi yang dikatakan bahwa tegak lurus ke Jokowi sampai 2024, ya kan? Kemudian dia berpikir bahwa kita pakai tagline perubahan, wah bahaya nih ucapan Julvan ini. Nah, makanya kita berhentiin aja dia untuk menunjukkan kepada Jokowi bahwa orang yang bertentangan dengan Jokowi harus kita singkirkan dari Nasdem. Wah, memperkeruh suasana hubungan Jokowi dengan, padahal nggak ada hubungan, Jokowi happy-happy aja. Dan bahkan menurut Pak Jokowi apa yang dibilang Julvan itu benar. Iya betul. Ya benar kan? Faktanya seperti itu. Tapi karena Nasdem dan Surya Paloh ambigu, ya kan? Ambigu, akhirnya inilah yang terjadi. Gitu. Tapi kalau melihat Abang kan termasuk udah banyak di berita bahwa Abang termasuk orang yang sangat ragu dengan Anies mendapatkan tiket. Ya. Ada dua pertanyaannya Bang. Kenapa Abang ragu? Dan ketika Caimin masuk ke dalam koalisi, apakah ada campur tangan dari Jokowi? Aduh, ini pertanyaan berat tapi harus dijawab. Harus jawab Bang, harus jawab. Pertama, kalau masih berkoalisi dengan Demokrat, saya tidak yakin Anies maju. Itu dulu. Oke. Pelan-pelan ini kita ya. Pelan-pelan ini menarik nih. Jadi kalau masih berkoalisi dengan Demokrat, Nasdem, PKS, Demokrat, udah pasti Anies nggak maju. Karena Surya Paloh tidak kepengen AHY. Sementara Demokrat mendesak harus AHY, kan nggak ketemu nih. Posisi PKS apakah siapapun yang penting gua di dalam koalisi atau PKS pengen memajukan juga seseorang? Enggak, PKS ini dengan Anies kan udah pasti orang PKS. Ngapain? Gua udah presidennya, ngapain gua ribut soal wakil? Jadi gua udah nggak masalah. Petanya gitu. Ya, secara aliran politik kan sama. Anies dengan PKS kan aliran politik, pemikiran politiknya kan sama nih. Oke, sorry Bang, ini aku pengen potong nih Bang. Ini menarik, PKS dan Anies pola pemikirannya sama. Ya. Anies yang pola pikirnya hampir sama ke PKS, itu karena hanya gua didukung PKS atau aslinya dia nggak kayak gitu? Kan, ini pemikiran Islam kan sama-sama konservatif, kanan kan? Ya. Pemikiran Islamnya kan sama-sama kanan. Nah, kanan itu kalau dalam istilahnya lebih jauh lagi, orang bilang modernis, saya bilang tidak, konservatif. PKS dengan Anies itu sama, masuk dalam ceruk konservatif. Lah ngapain lagi? Saya sudah katakanlah secara ideologi saya sudah sama dengan presidennya, ngapain saya ribut? Jangan-jangan gara-gara itu nanti batal presidennya, rugi saya kan gitu. Karena kan banyak juga Anies juga sering beberapa kali membantah bahwa dia tuh bukan termasuk yang kanan. Saya nggak kanan lah. Tapi dengan tadi pernyataan Abang kan berarti ini sama nih berarti mereka nih. Sama. Makanya Nasdem di sini PKS sudah nggak masalah siapa wakilnya. Nasdem nggak mau SBY. Nggak mau AHY. Kenapa begitu ragu dengan AHY? Kan ini peristiwa masa lalu. Kepercayaan ini kan konteksnya kepercayaan. Pertama kalau isu yang berkembang ini kan dalam bahasa politik ada yang manifest, ada yang laten. Yang manifest yang kita tangkap bahwa seolah-olah karena AHY masih muda, masih belum pantas segala macam lah. Mungkin ada kendala-kendala juga yang masukan-masukan dari tentara senior ya. Masa mayor masih menjadi wakil presiden, nanti jenderalnya bagaimana menghadapnya, kan gitu-gitu dipakai. Ya kan? Di samping ada sentimen masa lalu juga kan, kekecewaan hubungan Surya Paloh dengan AHY pada masa lalu misalnya. Nah, khawatir nanti kalau dia jadi wakil presiden konflik lagi sama kita kan gitu. Oleh karena itu nggak usah. Kemudian tadi ditanya, apakah ada campur tangan? Caimin. Karena kalau aku jujur ya melihat ini lagi-lagi Bang, awam nih melihatnya. Konspirasi di masyarakat, kita melihatnya bahwa
ini ada campur tangan Pak Jokowi mengizinkan Caimin masuk ke koalisi. Jokowi ini orang politik yang nggak sembarangan. Di samping kepala pemerintahan, presiden, dia politician yang juga luar biasa. Ya, bukan yang tidak ikut di dalam pemahaman politik. Tidak abal-abal lah ya. Tidak abal-abal. Dia tahu. Kalau Anies sama AHY maju itu kuat. Kuat sekali. Dibandingkan Anies sama Caimin. Jadi kalau Anies sama AHY itu maju itu luar biasa. Ya, ini artinya bisa diterima dari Aceh sampai Lampung. Ya, menang. Kemudian Jawa Barat, Banten, DKI. Katakanlah di Jawa Tengah kalah, Jawa Barat kalah, tapi Jawa Timur dia bisa ambil besar, walaupun tidak pemenang tapi besar. Ya. Dia main lagi di sana. Dengan efek Demokrat di dalamnya ya. Ada JK, ada segala macam, Sulawesi masuk, Kalimantan. Bisa menang dia. Makanya Jokowi pikir, oh ini bahaya. Akhirnya ya sudah. Lobby-lobby. Panggil aja Caimin. Kebetulan Prabowo nggak mau Caimin. Aduh lucu. Ini bukan jokes tapi lucu ya. Lucu. Saya tanya langsung sama Prabowo. Langsung. Langsung. Mas, kenapa nggak Hovifah? Hovifah kan mau gubernur 2 kali. Caimin aja dong. Aduh kardus ini repot kita, kata Prabowo. Ya kan? Mau ketawa takut. Nggak, kadang jujur aku tadi kita juga baru ngobrol sama Melani juga ya, Melani Sumbodo ya. Jujur Bang, kalau aku Caimin itu adalah orang yang secara kasat mata netizen aja masyarakat bahwa orang yang sangat ambisius banget. Bahkan sebelum pemilu baliho siap jadi presiden itu di mana-mana Bang. Saking ambisiusnya di santri itu kan nggak ada panglima. Tapi dia punya baliho semuanya panglima santri kan. Oh, bener kata Bang Kamelani. Halu. Oke, Pak Prabowo nggak mau Caimin, akhirnya Pak Jokowi bermain ambil taksi inilah. Kesana aja lah dioper lah. Soal kotaknya gimana? Aman lah kan gitu. Oke. Aman itu ya. Wah menarik banget nih, menarik. Tapi kalau melihat sekarang Anies Caimin udah berapa debat ya? Debat 1, debat 2, debat 3 dari abang sendiri? Makin melorot menurut saya. Aduh lucu banget lagi. Makin melorot. Makin orang kan ini kan kita bicara, jangan bicara netizen yang bukan netizen ya, buzzer. Kalau netizen nggak salah, tapi buzzer yang main-main di media sosial, yang seolah-olah ini hebat besar, itu kan itu aja orangnya. Kalau kita monitor kan, itu aja. Tapi kan kadang-kadang tim ses, partai koalisi pendukungnya, atau katakanlah si capresnya sendiri, istilahnya mereka nggak paham. Dia pikir benar-benar ini suaranya akan naik kan, akan besar gitu loh. Jadi padahal nggak ada. Kan itu aja. Kalau kita bicara pendukung Anies itu kan, kalau kita bicara Islam misalnya, Islam pasti di sini kanan. Ya, kalau kanan itu kan kalau intinya kan 212 FPI juga sebagian aja kanan sebenarnya kan. Tidak semuanya gitu kan. Terus organisasi-organisasi yang dibentuk dalam konteks anti Pak Jokowi kan gitu. Tetapi kan kalau Islam mayoritas yang moderat, yang mereka itu Nusantara atau kita kenal dengan tradisionalis, kan nggak mau ke sini gitu. Betul. Makanya Caimin itu menggunakan istilah bukan Kiai NU, pendukung dia adalah Kiai PKB. Ya kan, ada kan ucapan Kiai PKB. Jadi mulai dipisahkan Kiai NU dengan Kiai PKB gitu loh. Nah, seberapa banyak Kiai PKB? Kiai ini juga nggak mau diklasifikasi gitu. Masa kita NU ada Kiai PKB? Iya kan? Ini kok lucu gitu loh. Dan menarik kan, PKB PKS satu koalisi itu. Ya, ini kan bicara nggak ada alternatif lain. Buat PKS harus terima. Buat PKB juga nggak ada alternatif. Mau kemana? Karena dia nggak bakal terima. Karena keputusan Munas mereka, Caimin itu kalau nggak capres, cawapres. Dan di sisi 02 ditolak. Ada di sini peluang. Ambil aja lah. Habis itu ada bisikan bos pula kan, Pak Jokowi kan. Ambil aja dulu. Kalau nggak Surya Paloh mana berani ngambil Caimin. Caimin pun nggak berani nyebrang ke situ. Berarti bisa dibilang Jokowi di 2024 ini termasuk kingmaker. The real King. Profesor politik. Profesor politik. Yang pantas dapat profesor tuh dia sebenarnya. Walaupun dia nggak butuh lagi lah, udah presiden kepala negara. Apalagi yang dicari ya, apalagi yang dicari. Itu nggak penting lah. Ya, tapi kalau kita melihat sekarang kan pertanyaan pertamanya dulu deh.
melihat sekarang dengan dinamika politik, ini tetap 2 putaran atau ada peluang 1 putaran? Nggak ada. Ini kita tutup buku soal 2 putaran. Wow. Ini 1 putaran udah selesai. Lo udah jelas lah. Nggak, kalau masalah yang ngomong adalah mantan kader PDIP dan Nasdem, kita harus iya aja. Kalau kita lihat misalnya kecenderungan survei, ya, Anies naik, Ganjar turun. Kan suara dia pun putar-putar di situ aja. Bukan ngambil suara Prabowo kan? Iya. Betul nggak? Aduh, benar lagi. Tapi nggak ada ketakutan mereka bergabung, Bang? Nggak mungkin, karena ideologinya beda. Tapi kan nggak ada ideologi tadi, Bang. Elitnya tidak ada ideologi. Oke. Ini kita coba memetakan. Iya. Tapi kan bisa jadi Pak Surya Paloh sakit hati dengan Pak Jokowi karena kadernya, menteri-menterinya kena kasus korupsi. Lebih ada besar peluang ke Megawati, ke PDIP. Itu ngaruh nggak? Atau ternyata nggak juga gitu? Pengaruhnya kecil, paling kepada tingkat-tingkat pengurus DPW lah ya. Ada kalau untuk di level bawah kan nggak bisa diatur lagi, satu. Emangnya Surya Paloh bisa ngatur PKS? PKS kan nggak mungkin mau ke PDIP. Berarti Nasdemnya mungkin ke PDIP. Taruhlah. Tapi PKS-nya tidak. PKB-nya belum tentu juga kan? PKB sih kayaknya ke Gerindra ya. Ya karena alternatifnya kan begitu. Iya. Ya. Dan nampaknya Prabowo ini kan Gerindra ini dianggap di samping lebih santun, agak lebih dermawan. Itu penting. Ya. Ngerti aku. Ngerti Bang, dermawannya ngerti aku. Dermawannya ngerti. Dan bagi Caimin kayaknya kalau di PDIP sulit dapat menteri. Menteri kayaknya di Pak Prabowo deh. Oke. Makanya kan dia kita tutup buku lah 2 putaran. Selesai 1 putaran. Tadi Khodori tanya sama saya, Bang, kalau aku percaya, aku yakin sampai sekarang 70%. Iya. 1 putaran. Aisyah. Kemudian kalau si Hasan Nasbi 99%. Wah. Saya bilang kalau aku 100%. Udah nggak ada keraguan lagi. Nggak ada. Jadi kita kan udah bisa baca itu. Ya. Lembaga survei ini nggak enak aja ngomong sekarang sudah 51%. Kalau udah mereka mengatakan Prabowo sudah 55%, kerjaannya udah nggak ada lagi dia lembaga survei ini. Dan nggak enak juga ya? Nggak enak juga. Aduh, nggak enak. Dia ngomong kayak gitu tuh biar masih bisa nyurvei aja. Iya. Lucu banget lagi nih. Pengen kesentil. Tapi kalau abang melihatnya, oke kita berandai-andai skema. Kalau misalnya yang menang aja dulu. 01 misalnya. Iya. Menang jadi presiden. Ya, misalnya. Walaupun aku yakin abang bilang nggak mungkin. Misalnya 01. Yang bergabung siapa, yang oposisi siapa? Ini sudah jadi presiden atau belum? Sudah jadi presiden. Nggak ada yang oposisi, mana ada. Semuanya pasti banget abang ngomong ini. Pasti semuanya cari jalan untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan pemenang. Mau siapapun itu? Siapa aja, Surya Paloh kayak yang namanya siapa. Ibu Mega enggak, tapi kan ada Puan di situ. Kan faktornya kan ada Puan. Oke. Kalau 02 Nasdem mungkin oposisi nggak? Nggak juga. Mana mungkin Nasdem itu oposisi? Ini kan gini, partai-partai ini dosanya terlalu banyak. Mau oposisi bagaimana? Karena dosanya terlalu banyak untuk jadi oposisi. Iya. PDIP mungkin dong jadi oposisi. Terhadap ini? Enggak lah. Kan tadi kita bilang ada faktor Puan. Udah capek dia oposisi, kalah lagi. Puan nggak sekuat Bu Mega. Loh iya, tapi kan bagaimanapun pengaruhnya tuh besar. Nanti kan Bu Mega udahlah, dia di belakang, udah serahkan aja. Kamulah yang bermain di politik ini, saya udah selesai. Ya karena kalau aku mengakui Bang, bahwa mau gimana pun Bu Mega secara sebagai ketua umum, mental menjadi oposisinya cukup berani juga gitu. Tapi jalan nggak? Jalan nggak itu? Kan akhirnya kan nanti harus kongres. Dia kan udah selesai, ini anti klimaks udah klimaks buat dia. Ketika Pak Jokowi meninggalkan dia, ini sudah klimaks. Sudah nggak berpengaruh lagi. Udah lagi, mau ngapain lagi saya ini? Udahlah, kasih aja ke pengganti saya. Kemungkinan besar kan Puan. Kemungkinan besar nggak ada lagi kalau bicara dari keluarga. Ya. Kasih Puan. Nah, Puan ini kan kita lihat langkah-langkah politiknya selama ini kan lobby-lobby politiknya itu kan cukup bagus. Ya, berbeda lah. Ya, kalau seandainya kira-kira sebelum penetapan presiden jauh dia bersikap seperti ini, bukan Ganjar yang dicalonkan Bu Mega, pasti Puan.
Cuman terlambat mengambil, antisipasinya terlambat. Ya. Lobby-lobbynya cukup ciamik juga, Mbak Puan. Cuman itu berlaku setelah Ganjar itu mendekati pencapresan. Gitu. Karena kita lihat bahwa ada satu sosok yang termasuk tanpa kita sadarin itu membela Pak Jokowi dan Mas Gibran, itu adalah Mbak Puan. Ya. Ketika Pak Hasto nyerang, Bu Mega nyerang. Entah kenapa Mbak Puan berdiri seakan-akan menjadi tameng buat Pak Jokowi bahwa ini nggak ada hubungannya dengan A, B, C, D. Dia kan belajar dari bapaknya. Dalam politik ini sekarang kita bisa berbeda, nanti bisa kita berkawan. Kenapa yang kita berbeda kalau bisa berkawan terus? Kenapa harus lewat perbedaan? Kan gitu. Mengapa harus lewat permusuhan? Kalau dari awal kita bisa terus berkawan, kan nggak buang energi kita. Iya. Karena orang kan, kita bermusuhan dulu nih, nanti kita berkawan lagi. Puan berpikirnya lain. Kalau kita bisa berkawan nanti, dari sekarang aja kita berkawan. Jadi tidak ada energi yang terbuang. Itu cerdas menurut saya. Awalnya tuh Pak Jokowi yang mendukung, yang sangat solid, keras mendukung Ganjar. Tapi dengan sikap yang berubah, Pak Jokowi berpikir, wah ini orang gimana? Nah, ada perubahan di karakter Pak Ganjar. Ya, dan Pak Jokowi itu kan tadinya menginginkan satu putaran itu 2 pasang kan. Jadi Anies dengan siapa, Ganjar dengan Prabowo kan gabung.